Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puspa Dewi, mahasiswa program studi profesi apoteker dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang sedang berpraktek di Puskesmas Pasir Jati. Pada video kali ini, saya akan melakukan edukasi mengenai salah satu obat, yaitu simvastatin. Obat simvastatin ini digunakan untuk menjaga kadar kolesterol di dalam darah agar tetap normal. Kolesterol merupakan zat lemak yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh, diantaranya yaitu oleh hati. Nah, kenapa sih kadar kolesterol yang tinggi atau yang disebut dengan hiperlipidemia ini perlu dikontrol? Karena kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah akan menyebabkan pertumbuhan plak pada pembuluh darah yang nantinya akan menyumbat aliran darah sehingga tidak dapat normal. Nah, jika terjadi keadaan seperti ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Seperti jika terjadi di otak akan menyebabkan stroke, jika terjadi di mata akan menyebabkan kebutaan, dan juga jika terjadi di jantung akan menyebabkan serangan jantung. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal di dalam darah ya. Nah, kadar kolesterol normal di dalam darah dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kadar kolesterol total yang normal yaitu di bawah 200, jika kadar kolesterol lebih dari 200 dikatakan hiperlipidemia. Nah, kemudian gejala yang mungkin terjadi pada penderita hiperlipidemia diantaranya yaitu pegal pada tengkuk, pusing, kesemutan, atau juga bisa pandangan buram. Obat simvastatin ini merupakan obat kolesterol golongan statin. Golongan statin ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase di hati yang membentuk kolesterol. Jadi otomatis diharapkan kolesterol yang jahat atau kolesterol LDL itu dapat menurun dan juga trigliserida dapat menurun serta kolesterol yang baik atau HDL dapat meningkat. Nah, dosis yang biasa diberikan untuk obat simvastatin ini yaitu 10-20 mg per hari 1 kali sehari pada malam hari. Bagaimana sih cara penggunaan obat simvastatin yang baik dan benar? Cara penggunaannya yaitu selalu ikuti petunjuk dari dokter dan apoteker ketika memberikan informasi mengenai obat ini. Nah, kemudian obat simvastatin harus diminum pada malam hari. Kenapa sih harus diminum pada malam hari? Dikarenakan produksi kolesterol terjadi pada saat kita tidur. Sehingga diharapkan ketika kita meminum obat simvastatin pada sebelum tidur, karena kan obat simvastatin ini dalam bentuk tablet sehingga perlu untuk proses pemecahan, penyerapan, dan juga pendistribusian. Sembari menunggu proses tersebut, diharapkan pada saat kita minum obat sebelum tidur, pada saat kita tidur, obatnya sudah dapat bekerja dengan efektif untuk menghambat pembentukan kolesterol sehingga kolesterolnya dapat menurun. Kemudian jika lupa minum obat simvastatin, maka tidak boleh menggandakan dosis simvastatin. Jadi jika lupa pada hari ini, maka besok tetap minumnya 1. Tidak boleh minum langsung double 2. Nah, obat simvastatin juga kontraindikasi atau tidak boleh diberikan kepada ibu hamil karena dapat menyebabkan kerusakan janin. Kemudian tidak boleh diberikan kepada penderita penyakit ginjal, hati, dan juga tiroid karena akan memperburuk kondisi kesehatan mereka. Dan juga obat simvastatin ini dapat menyebabkan berbagai efek samping yang mungkin akan terjadi. Tapi jangan khawatir ya, karena efek samping ini tidak terjadi pada semua yang minum obat simvastatin. Di antaranya efek samping yang mungkin terjadi yaitu pusing, kemudian masalah pencernaan seperti diare ataupun sembelit, mual muntah, dan juga ruam atau kemerahan pada kulit. Terdapat pula berbagai interaksi. Jadi, obat simvastatin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat seperti amlodipin,
gempibrojil, dan juga amiodaron. Karena penggunaan bersamaan dengan obat-obat tersebut akan menyebabkan kelainan otot atau miopati yang gejalanya itu seperti kekakuan otot, jadi sulit bergerak dan juga kram. Kemudian selain itu tidak boleh diberikan bersamaan dengan jus jeruk bali ataupun jeruk bali karena dapat menyebabkan simvastatin meningkat kadarnya di dalam tubuh. Sehingga gejalanya yaitu pegal pada kaki dan pegal pada tangan. Untuk penyimpanan obat simvastatin ini disimpan pada suhu ruang 25-30 derajat Celcius, terhindar dari sinar matahari langsung dan juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak, serta tidak boleh disimpan di kulkas. Nah, obat simvastatin ini apakah diminum seumur hidup? Jawabannya tidak ya, karena obat simvastatin ini dapat dihentikan ketika kadar kolesterol kita sudah normal atau di bawah 200. Nah, ketika kolesterol sudah di bawah 200 dapat dihentikan. Selain menggunakan obat, kadar kolesterol juga bisa diturunkan dengan berbagai cara terapi non-farmakologi. Di antaranya, pola makan yang sehat seperti menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, yaitu contohnya daging berlemak, gorengan, jeroan, ataupun olahan susu dan juga kue. Dan perbanyak konsumsi buah dan sayur serta kacang-kacangan seperti tahu tempe karena dapat membantu untuk menaikkan kadar HDL atau kolesterol yang baik. Kemudian jika yang terkena penyakit hiperlipidemia itu obesitas, maka harus diturunkan berat badannya. Dengan diturunkan berat badan, otomatis kolesterol juga akan menurun. Kemudian harus rajin berolahraga rutin setiap hari minimal 30 hari. Karena aktivitas fisik juga dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, juga harus menghindari merokok, karena merokok ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung koroner dan juga menyebabkan pertumbuhan plak pada pembuluh darah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, plak pada pembuluh darah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang merugikan seperti stroke, serangan jantung, dan juga kebutaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai obat simvastatin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.